Nah, nanti aku share ya. Sorry tadi kelupaan. Oke, kita mulai ya. Lanjut nih, di sini ada PDB real per kapita ya. PDB real itu berarti apa? Harganya pakai harga apa nih? Harga tahun basis. Ya, tahun basis. Konstan. Di sini tahun basisnya berapa nih? Kelihatan ya. 2010. Jadi kalau misalnya teman-teman menemui sebuah kasus gitu ya, tahun basisnya 2010 kok aku disuruh nyari tahun 1960 sih, emang bisa? Ya bisa aja gitu ya, karena dia kan cuma harga aja kan, patokan harga aja. PDB real dia ngitungnya apa? Outputnya sebenarnya. Ya misalnya nih, ada sebuah negara, ya katakan kita mendirikan negara ya, namanya negara Sultan gitu, pakai nama aku nih, negara Sultan. Kita dalam 1 tahun mampu memproduksi 5 biar enak, 5 apel. Ya. Kemudian dari 5 apel ini pada tahun saat ini ya, tahun 2020 harganya $10 per apel. Berarti GDP kita berapa? Baik real maupun nominal kan sama ya kalau di tahun basis ya. Sama-sama $50 ya kan. Kemudian di tahun depan ternyata di tahun 2021 harganya naik ya jadi $15 per apel. Tapi ternyata produktivitas kita tetap 5 apel. Berarti secara real ya, GDP kita itu tetap 5 apel ya enggak? Tapi secara nominal kita naik ya jadi $75. Mana yang lebih menunjukkan kondisi suatu negara, realnya atau nominalnya? Real. Realnya ya. Karena nominal dia dipengaruhi oleh inflasi, ya ada inflasi, ada kursnya dan sebagainya. Nah, realnya dia lebih melihatkan kondisi perekonomian suatu negara gitu ya. Tapi masalahnya negara kita ini cuma bisa produksi apel gitu ya. Sedangkan Indonesia dia produksi apel juga, buah-buahan, dia produksi farmasi, obat, dia manufaktur, dia properti ya. Sehingga apa? Sehingga nah di sini ya kita butuh satu satuan hitungnya ya. Nah, itulah kita juga pakai mata uang, tapi mata uangnya akhirnya diakali, dia bikinnya pakai tahun dasar ya atau base year. Nah, di sini kita lihat nih kira-kira ada apa nih di sini di tahun ini. Kok tiba-tiba ada anjlok gini sih? Kira-kira ada apa nih? Ada yang tahu kira-kira ada apa? Krisis ekonomi, krisis moneter. Krisis moneter. Betul. Dia di sini ada krisis ekonomi di tahun berapa ini? 9698 ya. 9698 ya, ada krisis ya di Asia, krisis Asia. Wajar ya. Kemudian di tahun 2008 juga ya, di tahun 2008 ini ada shock ya. Kalau kalian lihat ini masih ada sedikit turun ya di sini di tahun 2008 ya. Tahun 2008 itu ada krisis submortgage ya. Krisis keuangan di Amerika dan itu dampaknya global sekali. Kemudian di sini kita lihat ini ya tahun 2008 ya, dimulai tahun 2008 nih ya, ini kacau di sini ya. Kalau kalian tertarik coba kalian browsing gitu ya. Tahun 2008 krisis ekonomi US gitu. Ini ada guncangan di sini, ada shock di sini. Kalau si versinya Adam Smith ya udah biarin aja gitu kan. Cuman bisa jadi shocknya gini. Kemudian baru gini landai, ya kan. Nah, kalau si versinya Keynes jangan, pemerintah harus turun tangan gitu ya. Oke, kemudian ini tingkat inflasi Indonesia ya tahun 9698 ya, 9698 ini ya tadi ya krisis Asia ya. Puncaknya di tahun 98 berapa persen kira-kira? Hampir 80% ya. Inflasi tertinggi Indonesia kira-kira kapan? Ada yang tahu?
Waktu tahun 98 itu bukan, Kak? Oke. Bisa jadi. Ya. Ada yang lain mungkin? Waktu 65 Kak, 66 pas PKI. 65 66 waktu PKI bisa jadi. Ada loh inflasi Indonesia ya, tapi ini mungkin tidak diekspos atau jarang sekali diekspos ya, karena mungkin waktu itu belum se-mainstream sekarang ya, apa namanya, kayak perhatian publik kepada perekonomian gitu ya. Inflasi kita pernah menyentuh 650%. Kira-kira waktu zamannya siapa itu? Waktu zamannya Presiden Soekarno. 650%. Dan Menteri Keuangan yang berhasil menekan inflasinya siapa kira-kira? Ali Wardana Kak. Ya, itu Ali Wardana. Jadi Ali Wardana ya, Pak almarhum Ali Wardana yang menekan itu bisa inflasi dari 650%. Ya. Bayangin ya, teman-teman, bayangin aja semula ya teman-teman beli beras itu harganya 10.000 ya per kilo. Tahun itu jadi 65.000 gitu. Lah aja gitu kan. Nah, ini ada tingkat inflasi bulanan ya. Kita sometimes kita deflasi, kadang kita inflasi. Ya kira-kira yang baik yang mana? Baik deflasi atau baik inflasi? Inflasi. Ya baik inflasi ya. Walaupun inflasi juga harus dikontrol gitu kan. Tapi jangan sampai kita deflasi gitu. Kenapa kok kita nggak boleh deflasi? Nanas. Halo Nanas. Kenapa kira-kira kita sebaiknya jangan deflasi, Nanas? Halo Kak. Halo. Masuk? Masuk. Karena kenapa ya? Nggak apa-apa, santai aja, ngomong aja. Nggak usah takut salah. Karena itu nggak sih, apa namanya, kalau misalnya deflasi nanti kayak apa namanya, masyarakatnya lebih ke apa, lebih banyak konsumsinya nggak sih Kak? Bisa. Tapi permasalahannya kan kira-kira sekarang nih, kondisi COVID sekarang, kita inflasi atau deflasi, Nanas? Inflasi. Inflasi. Kondisi sekarang kita deflasi gitu ya. Deflasi, iya. Nah, kira-kira kenapa kita deflasi? Karena daya beli kita turun, ya kan? Masyarakat konsumsinya turun. Ya kan? Secara sederhana. Iya, benar. Ini quantity, ini price, ya kan? Ini supply, ini demand. Ya, yang terserang yang mana? Yang terserang dua-duanya. Supply-nya turun, demand-nya juga turun gitu ya. Supply turun, demand turun gitu. Sehingga harganya ikut turun gitu kan. Walaupun supply-nya turun tapi tidak se-anjlok demand-nya gitu ya. Supply-nya turun itu hanya respon dari demand yang turun gitu ya. Tapi demand kita turun luar biasa gitu ya. Sehingga GDP kita ya akhirnya turun gitu kan. Kemudian inflasi juga harga-harga akhirnya turun. Ya, makasih Nanas. Iya Kak. Kemudian ini tingkat pengangguran di Indonesia ya sekarang sekitar 5%-an ya, 5 menuju 6%, 5,3-an mungkin. Itu artinya apa? Cara membaca katakan ada tingkat pengangguran Indonesia 5,3% gitu. Atau 5% deh biar gampang. Tingkat pengangguran Indonesia 5%. Gitu. Berarti cara bacanya adalah dari 100 orang tenaga kerja 5 diantaranya menganggur gitu ya. Apakah itu bagus? Ya tentu tidak gitu. Tapi apakah pengangguran bisa 0%? Nggak bisa. Ada pengangguran apa namanya? Yang pengangguran yang pasti ada pengangguran itu? Alami. Apa? Ya, bener ya. Tingkat pengangguran alamiah atau natural ya. Ada natural rate of unemployment ya. Dan itu memang nggak bisa dihilangin gitu ya. Memang pasti ada unemployment di situ.
Tapi itu adalah kondisi optimalnya. Ya, ini misalnya ada Great Depression ya 1930. Ya, yang tadi awal mula Keynes, kemudian invasi di Zimbabwe ya. Cara Zimbabwe keluar dari invasinya adalah memasukkan valuta asing ya. Dia transaksi dengan valuta asing. Kemudian krisis keuangan Asia yang berdampak pada krisis keuangan Indonesia ya, tahun 97 ya. Kemudian mundurnya Jenderal Almarhum Soeharto ya. Kemudian di sini kita kenapa sih belajar ekonomi makro ya? Karena yang pertama adalah ekonomi makro mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Nah, kenapa ekonomi makro mempengaruhi kesejahteraan masyarakat? Kan contohnya di sini, setiap kenaikan 1 poin pada tingkat pengangguran, ya, kenaikan, maka dia berdampak pada, wah ini bisa kita lihat nih, 920 lebih banyak kasus bunuh diri. Ya, jadi misalnya 5% naik ke 6%. Ya. Jadi jangan diremehkan gitu ya. 5% ke 6% gitu kan, alah cuma 1% gitu ya. Oke, jangan salah gitu. 1% nih lihat dulu dampaknya 1% itu seperti apa gitu ya. Termasuk ketika ada penurunan tingkat pengangguran gitu ya. Katakan di Indonesia semula 6% gitu ya. Sekarang jadi 5,3% gitu. Terus kita bilang, alah nggak ada 0, nggak ada 1% kok, gitu kok diapresiasi gitu kan. Wah, berarti nggak kelihatan nih, dia nggak pernah belajar makro nih gitu ya. 1% ini dampaknya apa gitu? Ternyata besar di Amerika dampaknya ini. 920 lebih banyak kasus bunuh diri, 650 lebih banyak kasus pembunuhan, 4.000 lebih banyak orang terkena gangguan mental ya, dan seterusnya. Bahkan dia sampai ke meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Kemudian ekonomi ini juga mempengaruhi kesejahteraan kita. Kak, mau tanya dong, Kak. Boleh? Kan kalau inflasi itu punya hubungan negatif sama pengangguran. Berarti kalau misal lagi inflasi tinggi tuh pengangguran berkurang. Jadi bisa dibilang kalau misal deflasi berarti penganggurannya bertambah gitu, Kak? Betul. Tanya. Oh, oke. Makasih, Kak. Oke. Tapi inflasi tinggi itu harus dikontrol ya. Bukan berarti terus ya udah kita inflasi 10%, itu jangan. Inflasinya harus kontrol, harus dalam kontrol ya. Walaupun tidak ada hal yang kalian masih ingat ekonomi positif, ekonomi normatif? Kalau ekonomi positif, kita sekarang belajarnya adalah bagaimana dampak, katakan kita cetak uang dengan inflasi. Ya. Kemudian bagaimana dampak inflasi terhadap pengangguran, yaitu positif ya. Tapi kalau ekonomi normatif, dia bilangnya adalah berapa persen tingkat inflasi yang baik, berapa persen tingkat pengangguran alamiah yang baik. Nah, itu normatif gitu ya. Nah, sekarang tingkat inflasinya tapi tetap harus bisa dikontrol ya. Bukan berarti terus ya udah kita naikin aja inflasinya, enggak juga. Tapi kenapa sih kok dia bisa berhubungan terbalik itu? Ya, secara singkatnya adalah ketika inflasi, maka harga meningkat ya enggak? Ketika harga meningkat, maka pendapatan perusahaan lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak ya enggak? Banyak. Lebih banyak, perusahaan ingin meningkatkan kapasitasnya gitu ya. Nah, lebih banyak nih harga naik ya kan. Secara hukum supply ketika harga meningkat, maka supply harusnya juga meningkat gitu kan. Ketika supply meningkat, gimana cara perusahaan meningkatkan produksinya? Ya dia harus membeli modal lebih banyak, dia harus hire karyawan lebih banyak ya enggak? Ketika dia hire karyawan lebih banyak, maka pengangguran akan turun ya. Gampangnya seperti itu gitu ya. Kemudian ketika terjadi deflasi, terjadi ketika harga-harga turun, pendapatan perusahaan berkurang. Ya. Kemudian tapi perusahaan juga nggak bisa bayarin karyawannya full ya kan dan sebagainya. Kalau karyawannya minta full, ya udah PHK akhirnya. Itu ya kurang lebih secara singkatnya seperti itu ya, trade off-nya ya antara unemployment dan inflasi. Kemudian ekonomi makro mempengaruhi politik. Ya. Tapi di sini aku mau tegaskan ke teman-teman, kita nggak belajar politiknya. Ya, kita tidak belajar political economic-nya. Ya.
Mana yang bisa membedakan ya? Apa sih gambaran dulu? Di ekonomi makro ya kita mengenal government expenditure ya atau government spending. Kemudian ya tools fiskal pemerintah itu ada 2. Kalau ini jangan ini deh. Ini ku hapus. Ya, tools fiskal pemerintah, tools itu ada 2. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Coba yang lain. Siapa yang belum jawab tadi ya? Fadel sama ini deh Nur Arifah coba. Tools pemerintah dalam ini apa kira-kira? Yang pertama adalah government expenditure ya. Yang kedua adalah tax ya atau pajak ya. 2 hal ini ya dialah yang mempengaruhi government tools fiskal pemerintah ya. Nah, misalkan dalam gimana ya ngomongnya ya. Ketika pemerintah ingin meningkatkan GDP, ini aku tulisin itunya dulu ya. Y sama dengan C ya. C ini adalah pendapatan dikurangi pajak. Ini aku tulisin dulu aja. Tambah I tambah G MX. Oke. Kira-kira ya kalau pemerintah ingin belanja lebih banyak ya, maka dia harus dapat pajak lebih banyak dong ya nggak? Enggak gitu sih. Ketika pemerintah ingin belanja lebih banyak, maka pendapatan dia harus lebih banyak ya nggak? Iya kan pastinya. Nah, pendapatan pemerintah dari mana? Satu pajak, PNBP, ya dan lain-lain ya kan, hibah dan sebagainya. Hibah kan kita nggak bisa bergantung pada hibah ya. Yang paling bisa bergantung adalah yang paling reachable ya, yang paling bisa dikontrol pemerintah adalah apa tadi? Pajak ya nggak? Ya. Nah, kalau selain pajak, kira-kira kalau pemerintah ingin belanja lebih banyak, tapi nggak ingin pajaknya naik, dari mana duitnya? Utang, bener. Maka pilihan pemerintahnya ada 2. Pemerintah mau utang atau mau pajak. Itu yang milih adalah political will. Ya, tapi kita nggak masuk ke sana. Ya, kita cuma masuknya kalau pemerintah defisit, berarti pemerintah ingin meningkatkan government expenditure. Kalau pemerintah menurunkan pajak, berarti nanti pemerintah pendapatannya bisa berkurang, tapi nanti konsumsi masyarakat akan bertambah. Nah, kita hanya capture fenomena-fenomena itu aja. Tapi kita tidak masuk ke ranah pengambilan keputusannya. Oke, kalian mungkin tahu ya, di Amerika ada 2 partai, ada Demokrat sama Republik. Yang satunya nggak pingin pajaknya naik, ya. Yang satunya pingin pajaknya naik, gitu ya. Yang satunya nggak pingin pajaknya naik, yang satunya nggak pingin utang luar negeri, ya. Tapi di situ udah kelihatan tuh sebenarnya. Yang satu nggak pingin pajaknya naik, pasti dia utang gitu, karena ya, mereka defisit juga gitu kan. Terus gimana cara membiayainya gitu kan. Yang satunya dia bilang aku nggak ingin utang luar negeri, ya pasti pajaknya naik entar. Nah itu masuknya ke ranah political will nanti. Tapi kita tidak akan masuk sampai ke sana ya. Kita masuknya hanya sampai ke mengcapture fenomenanya aja, gitu ya. Nah, di ekonomi ini kita menggunakan model ya. Model itu adalah versi sederhana. Ya, aku yakin teman-teman udah tahu ya. Oh ya, ekonomi itu dimodelkan misalnya lebih sederhana supaya gampang belajarnya, hal yang tidak relevan digunakan, tidak digunakan. Kemudian contohnya adalah supply dan demand ya, ini adalah sebuah model ya. Misalnya supply dan demand mobil baru. Dia show ke kita bagaimana berbagai kejadian mempengaruhi harga dan kuantitas mobil. Di sini kita selalu mengasumsikan bahwa pasar kompetitif ya, setiap pembeli dan penjual terlalu kecil untuk mempengaruhi harga pasar ya, atau biasanya kita sebut sebagai price taker ya. Dia tidak bisa mempengaruhi harga pasar, sehingga harga pasar berapapun harganya ya udah itu dia terima. Variabelnya ada QD, QS, PY dan PB ya. Fungsi permintaannya adalah QD sama dengan
Ya, D demand dipengaruhi oleh price dari price mobil, dan Y adalah pendapatan masyarakat. Menunjukkan bahwa kuantitas mobil yang diminta dipengaruhi oleh harga mobil dan pendapatan agregat. Nah, jadi ini adalah umumnya seperti ini ya. Kalau khusus ini dia lebih spesifik lagi gitu ya. Artinya kalau gini berarti min P plus Y gitu ya. Kita bacanya berarti ketika P-nya naik ya pasti demand-nya akan turun ya. Kalau Y-nya naik pasti demand-nya akan bertambah. Bingung nggak ini baca min P sama plus Y ini? Kalau misalnya bingung nggak apa-apa, ditanyain aja. Ulangi, Bingung? Kak. Oke. Coba teman-teman lihat dulu rumusnya. Kalau teman-teman mau nulis, silakan boleh ditulis coba. Silakan teman-teman tulis dulu. Sekarang coba teman-teman bandingin ya. Kasus pertama adalah P-nya 2, Y-nya 3, Y-nya 2 juga deh. Kemudian kasus kedua adalah P-nya 3, Y-nya 2. Kasus ketiga adalah P-nya 2, Y-nya 3. Jadi kasus kedua ini P-nya bertambah, tapi yang kasus ketiga ini Y-nya yang bertambah. Oke, silakan coba teman-teman kerjain dulu. Ini model ya, jadi ini bukan soal yang memberatkan atau apa, enggak. Ini supaya kita lebih mudah memahami suatu kejadian dalam ekonomi gitu aja. Coba silakan teman-teman kerjain dulu yang ada kasus 1, kasus 2, dan kasus 3. Aku tunggu ya, aku kasih 2 menit mungkin cukup ya. Silakan. Tahu ya cara ngerjainnya kan, tinggal dimasukin aja kan. 10 dikali P pertama berarti 2, Y-nya juga 2. Silakan dicoba dulu. Udah ya? Ada yang mau share jawabannya? Niko Mang Ayu udah? Boleh? Udah. Untuk yang kasus pertama gimana demand-nya? Demand-nya 44. Oke, demand-nya 44. Kemudian yang kasus kedua?
34. Keempat. Yang kasus ketiga? 46. Oke, 46. Jadi gini ya, tanda, makasih ya, Ayu. Iya, Kak. Jadi di sini notasi fungsi umum ya, dia menggambarkan eh, apa saja yang mempengaruhinya, gitu ya. Hanya menggambarkan variabel terkaitnya. Jadi demand itu dipengaruhi oleh price, yaitu barang dari harga dari barang itu sendiri, dan dia adalah pendapatan masyarakat, gitu ya. Kemudian untuk fungsi khususnya, dia menunjukkan hubungan kuantitatif antar variabel ya. Jadi min P ya, min 10P ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan P dia akan menurunkan demand gitu ya. Jadi secara umum dia bilang P ini berpengaruh gitu ya. Oke, dia berpengaruh gitu ya. Tapi pengaruhnya apa? Pengaruhnya apa dijelaskan dalam